Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwira qulubal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Saudaraku para pemirsa TA TV yang selalu dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur yang banyak kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah, semoga kita selalu mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku para pemirsa TA TV dimanapun berada, figur Rasulullah adalah sebagai uswah hasanah buat kita. Apa kira-kira yang perlu kita tiru dari perilaku Rasulullah? Karena Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh uswah buat kamu sekalian dari uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku, siapapun, apalagi saat ini kita sedang menunggu pemimpin-pemimpin daerah yang kita harapkan bisa memimpin, mengayomi, membuat daerah ini semakin sejahtera, damai, harmonis, bisa saling menghormati, menghargai, dan kita punya karakter yang baik. Jika negeri ini dari atas sampai bawah atau dari bawah sampai atas punya karakter yang baik, reformasi mental yang baik, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam memimpin umatnya, dalam memimpin masyarakat saat itu, kira-kira jubah apa yang jadi uswatun hasanah sehingga Rasulullah sukses dalam memimpin masyarakat, memimpin umat, bukan hanya dunia sampai akhirat. Ada 5, saudaraku, yang perlu kita cermati. Kalau istilah saya jubah uswatun hasanah Rasulullah yang perlu kita contoh, mungkin saudaraku yang saat ini akan terpilih menjadi seorang pemimpin, termasuk minimal kita pemimpin diri sendiri. Yang pertama adalah sidik, kejujuran. Jujur itu menenteramkan, as-sidqu tumakninah. Wal kidbu, tetapi kebohongan itu ribatun, menjadikan hidup itu tidak tenang. Saat ini kita membutuhkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang penuh keadilan. Minimal kita sendiri sebagai figur pemimpin diri sendiri, kita juga harus melatih, mendidik agar kita menjadi seorang manusia yang punya sifat seperti Rasulullah, jujur. Bahkan selama hidupnya Rasulullah tidak pernah ada ceritanya Rasulullah pernah bohong. Kita bisa lihat sejarah Rasulullah ketika berdagang. Dagangannya ada cacatnya saja ditunjukkan kepada pembeli. Apakah kita sudah bisa sejujur Rasulullah? Tapi kadang-kadang kita tidak. Justru kita ingin laba yang banyak,
tidak memikirkan kerugian si pembeli. Yang penting kita bahagia, yang penting kita banyak labanya. Jujur saat ini perlu ditingkatkan. Yang kedua, siapapun pemimpinnya atau siapapun diri kita, jubah Rasulullah uswatun hasanah yang kedua adalah istiqomah, kontinuitasnya, ajeknya. Kadang-kadang kita bisa jujur, kadang tidak. Nah, ini kurang istiqomah. Sholat jamaah aja kadang-kadang kita belum bisa istiqomah, apalagi sholat subuh berjamaah. Yang ketiga, saudaraku, uswatun hasanah sebagai jubah yang perlu kita pakai buat kita adalah fatonah. Maka seorang pemimpin, termasuk kita, termasuk umat Rasulullah, adalah kita tidak bosan-bosan untuk selalu mencari ilmu, mengkaji ilmu. Karena kecerdasan itu tidak akan muncul tanpa kita mau belajar. Apalagi adik-adik, para mahasiswa yang akan calon jadi pemimpin bangsa ini, punyalah ilmu yang sebanyak-banyaknya. Walau bisin, meskipun mencarinya harus sejauh ke negeri Cina. Kemudian yang keempat, saudaraku, amanah, dapat dipercaya. Nah, ini kadang-kadang ada orang-orang yang ketika mencalonkan dirinya sebagai seorang pemimpin, dia berlomba-lomba untuk menyampaikan visi dan misi, tetapi setelah jadi kadang-kadang visi misinya lupa semua. Ini yang sering kita temui, dan ini perlu kita kritisi. Minimal diri kita sendiri, kita harus selalu jaga amanah. Suami, istri, anak, pemimpin, guru, dosen, dari tingkat RT, Pak Lurah, sampai ke tingkat yang paling atas. Sudahkah kita jadi seorang yang amanah, yang dapat dipercaya? Kemudian yang kelima, jubah uswatun hasan Rasulullah yang perlu kita tiru adalah beliau seorang yang tabligh, selalu menyampaikan. Apalagi yang bukan miliknya, yang harus disampaikan kepada orang lain. Dia tidak pernah menyembunyikan kalau memang itu bukan miliknya. Inilah, saudaraku, uswatun hasan Rasulullah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dari keluarga sampai bangsa. Insya Allah, kalau jubah Rasulullah ini mampu kita pakai dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, negeri ini, bangsa ini, keluarga kita masing-masing, diri kita akan menemukan sebuah kebahagiaan yang hakiki dunia sampai akhirat. Sekian, ada kurang lebih mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.